Selamat malam teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ilmu sosial. Dan tentu saja kita membahas tentang ilmu sosial itu ini memiliki aspek yang sangat penting, yaitu paradigma. Jadi dunia modern telah membentuk suatu kultur peradaban di dalam ilmu sains, ilmu hukum, ilmu sosial juga di sana. Dan dalam sejarah Barat telah melakukan suatu tindakan yang mungkin kurang etis dengan melakukan kolonialisasi, eksploitasi sumber daya alam ke negara-negara timur. Intinya melakukan penjajahan. Lalu setiap kekuasaan itu menurut Michel Foucault selalu memproduksi kekuasaan, memproduksi aturan-aturan, pengekangan, bahkan menetapkan suatu nilai. Nah, suatu penjajahan itu akan menghasilkan suatu paradigma mengenai suatu ilmu yang sangat kolonial, sehingga dilawan oleh ilmu yang bersifat postkolonial, dikritisi maksudnya. Sehingga pemikiran baik di bidang sastra, di bidang analisis atau pendekatan sosial itu dikritisi oleh postkolonial, dan tujuannya apalagi untuk menguatkan kepentingan penjajah saat itu. Jadi ada metode pengetahuan berasal dari Barat, dan Barat memang membangun suatu pengetahuan yang sangat sistematis. Misalnya ilmu sosiologi, politik, budaya, analisis budaya. Nah, di dalam merumuskan suatu pengetahuan juga, bangsa-bangsa Asia misalnya masih menggunakan metode dari Eropa, sehingga ada yang disebut dengan Eropa sentris atau Eurosentrisme di dalam pengetahuan. Eurosentrisme memandang bahwa pengetahuan Barat bisa digunakan untuk menganalisis keadaan sosial masyarakat orang Asia atau Indonesia, sehingga orang Eropa itu dianggap sebagai orang yang kultur budaya yang tinggi, walaupun kita akui memang mereka memiliki kebudayaan yang tinggi. Tapi persoalannya setiap manusia di dalam berbudaya, bermasyarakat itu ya tentu saja memiliki keadaan yang real masing-masing. Kita tidak bisa memakai kacamata Eropa untuk memandang masyarakat kita sendiri gitu. Apalagi misalnya ketika zaman penjajahan memaksakan pandangan pengetahuan kepada orang kita untuk kepentingan politik, sehingga kecenderungan untuk memahami ilmu itu memiliki bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ada suatu nilai di sana, ada suatu ideologi di sana, hingga lahirlah dari pengetahuan yang bersifat kolonial, ilmu-ilmu yang berparadigma kolonial ini. Lahirlah kajian orientalisme di bidang sejarah, antropologi, tafsir, bahkan ada misalnya ada Ignaz Goldziher, juga ada di dalam Indologi membahas tentang Islami, itu Snow-Hurgrons untuk memahami tentang keislaman. Itu tujuannya untuk kepentingan politik. Yang pasti tentang perkembangan ilmu sosial ini memiliki suatu dinamika tersendiri ketika membahas masyarakat Eropa, membahas tentang masyarakat Asia. Tentu saja di sana ada suatu keunikan. Tidak bisa menggunakan suatu paradigma yang sama. Misal paradigma kemajuan, dan kita berbicara tentang kemajuan itu masih ada perdebatan